Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 SMA semester 1. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, untuk mengembangkan supaya channel ini lebih berkembang dengan baik lagi, mohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 2 dengan judul pokok bahasan Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia ya. Nah, coba kamu perhatikan ya penjelasan dari Bapak ini. Tujuan pembelajaran pada pokok bahasan ini terdapat 4 tujuan pembelajaran dan terdapat 4 subpokok bahasan, antara lain A. Penerapan sistem demokrasi, B. Sistem demokrasi Pancasila, C. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, D. Membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah ya, perhatikan. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimana prinsip dan macam-macam demokrasi dan ciri-ciri demokrasi? Nah ya, ini akan Bapak jelaskan ya. Jadi yang namanya demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dulu ya, istilah demokrasi itu dari demos dan kratos. Mungkin kamu masih ingat istilah itu ya. Prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Ya, ini akan Bapak jelaskan ya satu-satu ya. Tolong diperhatikan nanti supaya paham ya. Prinsip keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Tingkat persamaan di antara warga negara. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. Nah, ini perhatikan nih, prinsip apa? Prinsip demokrasi. Nah, sekarang lihat macam. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi langsung, perwakilan, dan referendum. Ya, dan sistem referendum nih. Berdasarkan titik perhatian, ini ada demokrasi formal, material, dan gabungan. Nah, selanjutnya, berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Nah, kamu nanti bisa cari nih apa pengertian-pengertiannya ini, ya. Apa pengertian demokrasi gabungan misalnya? Apa yang dimaksud dengan sistem referendum? Apa yang dimaksud demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, ya? Demokrasi formal, material, dan gabungan yang kata saya tadi barusan saya sebutkan. Nah, ini kamu bisa cari nih apa namanya pengertian-pengertiannya dan contohnya. Ya, termasuk juga apa sih pengertian demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat ya. Nanti kamu cari nih ya pengertiannya, ini tugasmu.
Selanjutnya ciri keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Ini ciri-ciri ya dari demokrasi tadi. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Persamaan hak seluruh rakyat. Lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Kebebasan pers. Pemilu yang jujur dan adil. Pengakuan terhadap perbedaan. Nah, ini ya. B. Sistem demokrasi Pancasila. Ya, ini ada beberapa nih, perhatikan ya. Ada prinsip demokrasi Pancasila, ada ciri-ciri demokrasi Pancasila, ada asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ya. Perhatikan ini, Bapak akan menjelaskan ya prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan kemakmuran. Terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, perhatikan ya ini ya. Ada beberapa ciri demokrasi Pancasila nih, perhatikan. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Keselarasan antara hak dan kewajiban. Penghargaan HAM. Tidak menganut sistem monopartai. Tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Mendahulukan kepentingan rakyat. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Nah, perhatikan ya, ini yang Bapak akan jelaskan dulu. Pertama adalah asas demokrasi Pancasila. Apa sih asas demokrasi Pancasila? Ada dua. Apa itu? Asas kerakyatan dan asas musyawarah. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi demokrasi Pancasila? Perhatikan. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Ya, ini ya, perhatikan ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Ya, selanjutnya perhatikan yang C, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya, kamu mungkin sudah ada ya, ini pelajaran diulang-ulang ya. Oh, mungkin sudah paham semua ya. Kita perhatikan ya dinamikanya. Yang pertama, periode 1945-1949.
Demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Ya. Nah, selanjutnya periode 1949-1959. Nih, perhatiin apa nih isinya. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan, ya. Apa perubahannya dari Negara Kesatuan ke Republik Indonesia Serikat? Apa pergantiannya dari undang-undang dasar, ya, udah itu ke UUD RIS dan ke undang-undang dasar sementara itu. Nah, selanjutnya periode yang ketiga, periode 1959-1965. Pada periode ini, Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Ya, selanjutnya kamu perhatikan periode 1965-1998. Pada periode ini, pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahun. Ya, 5 tahun sekali nih, atau 5 tahunan ya. Terjadi penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Nah, perhatikan yang terakhir nih, periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini terjadi reformasi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan politik. Ya, nah mudah-mudahan kamu bisa paham ini ya tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke ya. Nah, nanti kita lanjutkan sekarang. D. Membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini ada pentingnya kehidupan demokrasi, budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut. Persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, ini mudah-mudahan kamu paham ya. Yang selanjutnya nih, perhatiin lagi nih. Perilaku demokrasi tercermin dalam sikap berikut. Nah, perhatikan ya, apa nih? Taat hukum, mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, memilih pemimpin dengan cara demokratis. Selanjutnya, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Oke, selanjutnya perhatikan lagi nih, nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, kerja sama. Oke ya, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ini ya. Demikian ya yang bisa Bapak jelaskan pada hari ini. Tetap semangat menggapai cita-cita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.